warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang di salah satu desa wisata yang keren banget hari ini aku datengin. Dan kali ini aku Enggi dan juga beserta tim dari RRI Makassar sekarang udah ada di Dermaga 1, tepatnya di desa wisata Ramang-Ramang. Wah, kayaknya kita bakalan jalan-jalan panjang banget hari ini. Dan ya sedikit informasi dulu sebelum kita masuk ke dalam, ternyata di Ramang-Ramang ini punya ada 3 dermaga di mana kita bisa memilih mungkin antara dermaga 1, dermaga 2, dan dermaga 3 untuk masuk ke dalam nih, untuk lebih serunya lagi. Tapi kalau misalnya tadi sedikit perbincangan sama guide-nya kita, ada yang mengatakan katanya kalau misalnya kalau kamu mau datang sini, dermaga yang paling cocok buat kamu pilih itu adalah dermaga 1. Karena dermaga 1 itu kamu udah bisa melewati banyak site yang pastinya keren banget buat kamu kunjungin. Nah, sedikit informasi juga, kalau misalnya kamu mau datang ke sini, harga sewa dari perahunya itu adalah kurang lebih sekitar 350.000. Dan juga ada beberapa paket. Kalau misalnya kamu mau datang, ada paket lengkap yang dimana kalau nggak salah tuh kamu udah bisa mendatangi atau mengunjungi site-site yang ada di Ramang-Ramang ini. Ada juga selain itu ada paket menengah yang mungkin hanya ada beberapa yang bisa kamu datengin. Jadi itu dari kamu aja ya, kalau misalnya kamu mau pilih yang mana nih kalau mau datang ke sini. Nah, kalau misalnya kita ngobrol di depan sini kayaknya agak kurang serak juga kali ya. Mending langsung aja ikutin jalan-jalan saya di Desa Wisata Ramang-Ramang. Oke, sahabat kreatif, kali ini aku udah masuk ke dalam Ramang-Ramangnya ya. Tadi kita udah sempat ngobrol di depan juga dan sekarang udah masuk ke dalamnya pakai perahu nih ya. Ini perahu Joloro kalau nggak salah namanya ya. Nah, biar nggak salah kayaknya harus saya kenalin dulu nih tour guide saya yang ada di samping. Selamat pagi, Pak. Oke, kita kenalan dulu kali ya. Ini dengan siapa, Pak, saya ngobrolnya? Saya dengan Anca. Oke, jadi saya panggilnya Pak Anca ya, Pak ya. Nah, Pak Anca, tadi kita juga sempat ngobrol off cam ya, bahwa ternyata di Dermaga 1 ini kita banyak ngelewatin site-site ya, Pak ya. Nah, tadi juga ada di sebelumnya itu banyak batu-batu kars di dalam sungai ini tuh, apakah salah satu site juga, Pak? Betul, memang. Oh, itu namanya apa, Pak? Boleh mungkin dikasih tahu sama sahabat kreatif, itu site yang apa? Oke, untuk wisata sungai sendiri, itu kita melewati beberapa batu yang ada di sungai. Oke. Nah, kami biasa menyebutnya dia adalah Taman Batu Sungai. Taman Batu Sungai. Dia Taman Batu Sungai yang terdiri dari beberapa batu-batu Oke. di sungai. Dia berupa batu kars. Oh, berarti itu tumbuh sendiri juga ya, Pak ya? Iya, kalau Dari biasa dulunya itu masyarakat sekitar menyebut dia batu talasa. Batu talasa. Ya, artinya dia batu hidup. Oke, batu talasa. Wow, jadi ini cukup ini kira-kira kita bakalan menelusuri sungai ini berapa panjang nih, Pak? Untuk jaraknya sendiri ini bisa sampai 3 kiloan. 3 kilometer ya, Pak ya? Jadi Oke. sungai ini satu-satunya sungai yang membelah kars. Oh, iya, karena samping kanan kirinya Betul, kars ya, Pak ya? betul. Luar biasa, sahabat kreatif. Jadi kalau misalnya nanti kamu bisa datang ke sini, ini tuh bakalan seru banget buat jalan-jalannya kamu sebagai destinasi desa wisata juga ya, Pak ya, di Ramang-Ramang ini. Nah, Pak, kalau nama sungai ini ada nggak sih sebenarnya namanya? Sungai ini dulunya sebenarnya Sungai Sosokeng. Sosokeng. Iya, jadi Oke. ada beberapa nama yang dibuat oleh masyarakat. Ada dia bilang Sungai Sosokeng, Sungai Sepalakua. Sibalak Buah. Cuman pada dasarnya setelah Ramang-Ramang ini muncul, itu kita sebut dia Sungai Putih. Sungai Putih. Putih. Oke. Putih. Kenapa? Karena jalur sungai ini langsung menuju ke laut. Oh, wow, oke, luar biasa ya, Pak ya. Jadi kita bakalan jalan-jalan sepanjang 3 km ya, kurang lebih menikmati pemandangannya Ramang-Ramang. Sahabat kreatif, kamu harus banget datang ke sini karena keren banget. Kanan, kiri, kars, tumbuhan-tumbuhan yang kayak ini agak susah untuk dilihat di kota ya, Pak ya. Jadi kalau misalnya kamu pengen healing, healing-healingnya anak muda, mending ke sini nih. Jadi mending nikmatin dulu kali ya perjalanannya sambil kita ngeliat-ngeliat pemandangan yang luar biasa ini.
sahabat kreatif, masih dari Ramang-Ramang dan yes, ini kebetulan masih cerah banget ya karena masih pagi gitu. Jadi lumayan lah kita dapat vitamin dari sinar matahari ya. Nah, Pak, mungkin tadi salah satu yang menarik juga dari Ramang-Ramang ini adalah mungkin tanaman-tanaman yang ada di sekitar sini kali ya, Pak. Mungkin ada yang sedikit bisa dikasih tahu gitu. Ada tanaman-tanaman apa aja yang ada di kanan dan juga kiri dari Ramang-Ramang ini? Oke guys, di sepanjang sungai ini kita ini ada beberapa tanaman. Iya. Yaitu dia jenisnya mangrove. Iya, mangrove. Mangrove. Jadi yang di sebelah sini ini adalah mangrove. Oke, Memang ini ya. bakau dia. Kemudian ada namanya nipa. 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 Uniknya pohon nipa ini Yep. dari daun itu masyarakat dulu dia gunakan untuk membuat atap. Oh, atap rumah. Atap rumah. Ya betul. Wow. Kemudian batangnya biasa digunakan untuk obat puru. Pur itu apa, Pak? Puru dia cacar, Oh, sejenis oke, cacar, oke, oke. ya Iya, kayak iya. gitu. Kemudian akarnya itu dia pakai untuk menahan pematang empang supaya tidak longsor. Iya. Buahnya ini kecil, tapi rasanya itu kayak kelapa, Oh, ini juga berbuah. berbuah. Oh, wow. Jadi buahnya itu mirip kelapa muda. Kemudian sari airnya itu biasa kita sebut dengan balotene. Dan ini merupakan salah satu obat yang bisa dijadikan obat untuk penyakit gula. Wow, ternyata jadi kalau misalnya dilihat dari sini indah, tapi ternyata juga ada khasiatnya ya, Betul. Pak Anca ya. Luar biasa, keren banget, seriusan sahabat kreatif. Ini kita masih panjang banget, tadi baru juga melewati dermaga 2 ya, Pak Iya, Anca ya. betul, dermaga Kalau misalnya dari baru pas masuk itu berarti dia lebih duluan daripada dermaga 1 ya. Iya, Dia nanti pas ada tulisannya dermaga 2 belok kiri. betul. Luar biasa. Jadi kalau misalnya tadi nanti kita lihat ya ada gambarnya lah ya. Di dermaga 2 juga bagus banget sahabat kreatif. Kamu bisa lewat situ dermaga 2 atau juga dari dermaga 1 ya. Kalau dermaga 3 di mana nih, Pak? Kita akan lewatin juga nanti? Iya, betul. Wis, kita Jadi- juga bakal lewatin. Nah, inti dari perjalanan kita itu ke dermaga 3. Nah, itu dia. Jadi kamu sahabat kreatif wajib banget buat nungguin perjalanan kita sampai ke dermaga 3. Kira-kira ada apa aja kah di sana, Pak Anca? Tapi Wah. kita jangan spill dulu ya. Nanti kalau udah sampai di sana baru kita liatin ke kamu gimana yang ada di dermaga 3. So, stay tune terus. Oke, sahabat kreatif, sebelum kita lanjut perjalanan ke dermaga 3 atau dermaga yang terakhir, aku mau kasih tahu dulu ke kamu nih buat yang mungkin mau mengunjungi Ramang-Ramang dan pengen stay bisa banget karena ternyata di Ramang-Ramang juga ada homestay-nya. Nah, kali ini aku mau kasih lihat dulu ke kamu dan ternyata homestay yang ada di Ramang-Ramang ini sekitaran 8 lah dan juga udah ada dari tahun 2016. Kalau misalnya kamu pengen nginep di sini, sahabat kreatif, itu bagus banget view-nya juga ya kan? Karena kita benar-benar homestay-nya tuh ada di atas Sungai Puter. Nah, kita lewatin dulu nih jembatan-jembatan yang terbuat dari kayu gitu kan, terus bisa deh ketemu sama homestay-nya. Nah, informasinya juga ternyata homestay dari Ramang-Ramang ini temanya tuh terpacu dari yang namanya Tanah Toraja. Jadi kalau misalnya kamu datang ke sini dan ngelihat kayaknya, loh kayaknya nggak asing gitu rumahnya, itu mirip-mirip sama rumah di Toraja. Keren banget pokoknya. Kalau misalnya kamu nginep di sini, jadi kan kamu bisa tuh ngelihat sunrise gitu kan pagi-pagi di Ramang-Ramang ini. Dan selain itu kalau misalnya bangun tidur lapar, di sampingnya juga ada kafe. Jadi mantap bentol nih tahu. Jangan lupa kesini dan kayaknya kita harus lanjut lagi ke dermaga selanjutnya di dermaga 3. Kita sekarang udah sampai, berarti ini beberapa meter lah ya dari dermaga 2 sahabat kreatif. Ini kita ada di Sepuluk Gua. Sepalak. Oh, Sepalak Gua ya. Jadi ini adalah terowongan sempit yang dimana nanti sebentar lagi kita bakalan sampai ke Kampung Berua.
Nah, kalau misalnya dilihat emang luar biasa nih. Ini berarti termasuk kars juga tuh? Iya, betul. Ya, termasuk kars juga, sahabat kreatif, yang menghimpit sungai ini, yang kalau dilihat kayaknya memanjakan mata sekali gitu ya. Berarti ini kurang lebih kita berapa menit lagi sampai ke Kampung Berua? Ini sekitar 5 menit. Oke, berarti udah tinggal bentar lagi kita udah bisa sampai ke Kampung Berua. Nah, kira-kira seperti apa, penasaran sama Kampung Beruanya? Langsung aja ikutin terus kita. Oke, sahabat kreatif, setelah tadi kita turun dari perahu ke dermaga 3 atau dermaga tujuan terakhir ya. Ini kita udah sampai di Kampung Berua. Nah, jadi for information, Kampung Berua ini katanya dulu tuh ada di papan informasi, ini adalah dulunya katanya itu adalah danau besar yang ada di tengah-tengah perbukitan Kars. Nah, kalau misalnya kamu tanya kenapa sih gitu namanya Kampung Berua gitu, apa artinya ya? Saya juga masih baca sih tadi, ternyata artinya itu adalah kampung baru. Nah, karena secara administrasi katanya Kampung Berua ini adalah kampung yang paling muda gitu atau paling baru di Ramang-Ramang ini, dan juga menjadi salah satu ikon geowisata di Ramang-Ramang. Kira-kira sekeren apakah? Karena ini udah terlihat ya, kanan kiri danau, di mana-mana kelihatan bukit Karsnya. Kayaknya di dalam jauh lebih seru, dan katanya sih kurang lebih 30 menit lagi kita jalan ke sana menelusuri sepanjang perjalanan kita di Kampung Berua. Jadi buat kamu yang penasaran, mending ikutin aja perjalanannya di Kampung Berua Ramang-Ramang. Oke, sahabat kreatif, sekarang lagi perjalanan menuju ke Gua Berlian. Tadi kita udah masuk di sebuah tanda yang ternyata itu dibuat sama warga. Nah, sekarang saya sudah menyihir lagi, ada Pak Aja di samping saya ya, yang siap menemani perjalanan kita pagi hari ini menjelang siang karena matahari sudah cukup panas juga nih, sahabat kreatif. Dan ternyata sebelum kita masuk ke Gua Berlian, kita bakalan masuk ke King Kong Stone dulu. Betul, ya Pak Anca ya. Oke, nah tadi kurang lebih 1 kilometer lah ya dari awal dermaga tadi kita masuk ke sini. Mungkin sedikit sejarah dulu deh Pak Panca tentang mungkin King Kong Stone yang bakalan kita lewatin ini. Oke. Jadi King Kong Stone ini dia adalah situs yang dimana itu adalah bukti sejarah bahwa dulunya memang ada kehidupan sejarah di kampung ini. Di situ ditemukan beberapa senjata dan peralatan makan. Oh, peralatan makan dari sejarah masa lampau ya? Masa lampau. Oke. Itu sekitar 20.000 sampai 50.000 tahun yang lalu. Oke. Tadi agak dijatuhin daun ya ternyata ya. Nah, Pak Anca, ini kita juga kan dikelilingin sama bukit-bukit Kars gitu kan, yang ternyata ini juga masuk peringkat dunia kali ya? Ya, jadi di Karsnya Ramang-Ramang itu dia peringkat kedua terpanjang di dunia setelah Cina dan Vietnam. Kedua terpanjang di dunia nih? Iya, kedua terpanjang di dunia. Pantesan saya agak ngos-ngosan jalannya ya Pak ya. Emang karena panjang ya? kan? Iya, betul. Kemudian dia juga masuk Kars tercantik ketiga setelah Cina dan Vietnam. Oke, Kars tercantik ketiga di dunia, Kars terpanjang kedua di dunia. Luar biasa. Pantas ini menjadi salah satu desa wisata yang bisa dibilang menjadi tujuan banyak masyarakat, Pak ya. Kayaknya tidak cuma di Maros, tapi juga dari kota Makassar atau dari daerah-daerah lain kayaknya. Betul. Bakalan mau banget sih ke Ramang-Ramang. Oke, ini kurang lebih berapa lama lagi nih Pak perjalanannya sampai ke King Kong Stone? Ya, sekitar 500 meter. 500 meter. Oke, kalau gitu sahabat kreatif kita tungguin dulu ya sampai 500 meter ke depan. Dan juga
menikmati perjalanannya dulu. Oke, kalau gitu ikutin saya dan juga Pak Aca. Yuk. Nah, sahabat kreatif, kali ini aku udah sampai di situs Pasaung atau King Kong Stone, yang juga kalau misalnya kamu lihat nih, kita dikelilingin sama hutan-hutan dengan pepohonan yang panjang menjulang ke atas juga gitu, dengan ada bebatuan kars juga pastinya ya. Nah, jadi ternyata nih sahabat kreatif, King Kong Stone ini merupakan peninggalan prasejarah ribuan tahun lampau, dengan katanya lukisan-lukisan dinding gua yang dimana usianya itu antara 15.000 sampai 20.000 tahun silam. Cukup lama juga ya. Dan ini menjadi bukti di mana ada kehidupan manusia prasejarah dengan segala penafsirannya. Nah, peninggalan ilmu pengetahuan yang juga bisa dibilang tidak ternilai lah. Nah, kalau misalnya kamu pengen tahu nih tentang arti dari nama Pasaung ini, yang artinya katanya itu menyabung, karena dulunya tempat ini adalah tempat menyabung ayam, terus juga tempat di mana jawara-jawara berkumpul. Nah, juga karena menyabung ayamnya ini adalah salah satu simbol kelaki-lakian zaman itu. Oke, kayaknya kita harus menikmati lagi hutan-hutan yang ada di dalam sini, bebatuan kars juga yang pasti indah, dan juga masuk ke sini tuh beda dari perjalanan kita yang di awal nih sahabat kreatif, karena kalau di luar kan kita langsung terpancar sinar matahari gitu ya. Kalau di sini cukup adem, tenang, jadi buat kamu yang pengen healing bisa kayaknya ke sini ya. Kalau gitu ikutin terus kita jalan-jalan lagi ke King Kong Stone. Yuk. Sahabat kreatif, udah sampai di King Kong Stone ya. Nah, kenapa bilangnya King Kong Stone? Karena kalau misalnya kamu lihat nih, ternyata batu yang di sebelah sini, kars ya, di sebelah sini tuh terlihat seperti wajah dari King Kong. Jadi terlihat ada kayak mata, ada hidungnya, dan juga ada mulutnya. Jadi seperti itu. Dan ini juga katanya perbentukannya tuh alami. Jadi bukan dari manusia, tapi memang alami dari sananya berbentuk seperti ini. Wow, keren banget ya. Jadi buat kamu sahabat kreatif, kalau misalnya main-main ke Ramang-Ramang, kayaknya harus banget lihat yang satu ini. Salah satu ya bisa dibilang keajaiban Tuhan lah ya, karena bisa menciptakan batu dengan bentuk seperti King Kong. Good. Kita ke tempat lain lagi. Sahabat kreatif, agak capek ternyata ya jalan tadi dari King Kong Stone, terus sekarang udah sampai di Goa Berlian. Nah, kali ini kita masih harus masuk dulu sih, kurang tahu jaraknya, jadi mending kita langsung cobain aja seberapa panjangkah lagi jarak. Yes, masih dari Ramang-Ramang sahabat kreatif, dan di belakang bentar lagi kita bakalan sampai ke Goa Berlian. Kira-kira ada berlian kayak di dalam? Kita lihat yuk sama-sama. Nah, ngobrol-ngobrol di Goa Berlian ini juga masih sama, kita dihimpit sama batu kars yang cantik-cantik banget sebelah kanan kiri saya. Dan yang pastinya kita bakalan masuk ke dalam, kita bakalan melihat apakah ada berlian. Kayaknya kalau ada berlian, Kakak Rul yang di belakang ini juga mau ya berliannya ya. Oke, kita jalan-jalan deh sahabat kreatif ke Goa Berlian di dalam. Oke, sahabat kreatif, kita udah masuk di Goa Berlian. Ini paling depannya banget, dan kita udah disambut sama bebatuan yang keren juga ini. Samping kiri saya ada batu yang berbentuk gajah. Jadi di sana telinga kirinya, ini kepala, dan ini telinga kanannya. Jadi ini benar-benar
batuan yang terbentuk secara alami ya. Dan selain ada gajah, ternyata juga ada fosil dinosaurus di sebelah sini. Jadi keren banget, ini benar-benar terbentuk secara alami juga, jadi tanpa campur tangan manusia. Keren banget. Kita masih harus masuk ke dalam. Let's go. Oke, jadi ternyata sahabat kreatif kalau misalnya kita pengen benar-benar ngeliat gitu yang namanya batu berliannya itu, kita harus naik dulu ke atas pakai tangga ya, tangga itu tangga kayu. Jadi kita harus naik, baru kita bisa lihat di sana nanti ada batu yang bersinarnya itu kayak gula pasir ya, seperti yang tadi Ibu sampaikan juga. Dan ada batu bertapai juga, dan ada batu cumi tapi terpotong katanya. Harusnya sih bisa naik ke sana ya, tapi kayaknya kita masih banyak lagi yang harus kita telusurin. Jadi kita lanjut lagi jalan-jalannya keluar, oke? Oke. Nah, sahabat kreatif, kalau misalnya kamu ke Ramang-Ramang dan pengen foto gitu kan, spot foto yang misalnya diambil semua view alamnya, boleh di sini. Karena kalau misalnya ini perjalanan mau ke Amarung, jadi Amarungnya di sebelah kiri saya sana, kita bakalan jalan lagi ke sebelah kiri. Dan nanti kalau misalnya kamu foto boleh di sebelah kanan sini, karena ternyata bisa ngelihat semua views yang ada di Ramang-Ramang. Keren banget seriusan. Kalau datang ke sini harus foto di sini ya. Oke, sahabat kreatif, wah ini kita udah sampai di Amarung. Dan kalau bisa aku gambarin buat kamu, ini tuh menjadi puncaknya dari Ramang-Ramang. Dan di sini kita udah bisa ngelihat keseluruhan ya, view dari Ramang-Ramang, kelihatan Bukit Karsnya juga. Dan kita juga bisa melihat keseluruhan dari Kampung Beru yang tadi kita udah telusurin bareng-bareng ya. Wow, ini seriusan kalau misalnya kamu datang ke sini harus banget sampai ke puncaknya. Tuh, katanya dapat salam dari Ramang-Ramang. Kamu kapan ke sini?